Selamat pagi. Ada komen dari Pak Agung ya. AA Gede Jaya Negara. Eh, Pak Agung, Pak Jaya Negara. AA Agung ya. Pak Agung Jaya Negara. Matur suksma Pak. Rahayu buat Bapak. Luar biasa. Ya, beliau mendengarkan VT saya ini terus-terusan ya, sehingga bisa membuat sebuah keputusan buat tubuhnya, sehingga menikmati kesehatannya. Jos. Terima kasih Pak untuk testimonialnya. Ada banyak komen yang beliau berikan kepada salah satu VT saya yang kemarin saya buat ketika meeting di Kota Apel bersama dengan Pak Agus, karena berhubungan dengan kripto ya, berhubungan dengan investasi di kripto dan menggunakan alat investasi yang luar biasa namanya Moonbot. Sehingga membantu kita untuk menjual, membeli sehingga hasilnya dikumpulkan. Nah, ini yang disebut sebagai compounding, ilmu yang didapat dari Warren Buffett yang membuat Warren Buffett memiliki kekayaan yang menjadikan dia pernah menjadi orang nomor 3 di dunia terkaya karena investasi. Kalau yang lain kan kaya karena bisnis ya. Tapi kalau Warren Buffett ini luar biasa. Nah, saya baru mengikuti caranya beliau. Nah, kebetulan saya mendapatkan alat yang sangat canggih. Ya, memang ada harganya. Semuanya pakai duit. Kalau yang gratis-gratis saya udah selesai lah. Yang gratis-gratis itu baru ikut nanti, baru mau menikmati hilang duitnya. Itu udah tahun 2019 itu udah cukup selesai. Jangan lagi-lagi. Tahun 2020, 2022 disapu bersih sama pemerintah. Song semua, scam semua. Nah, 2022 ini baru diluncurkan. Moonbot itu baru diluncurkan dan kemudian diurus izinnya. Dan 2023 izinnya baru selesai. Jadi beberapa teman-teman udah menikmati lebih dulu di fitur betanya. Nah, saya sudah selesai fitur betanya dan sampai detik ini sudah upgrade beberapa fitur yang sangat membantu banget untuk menikmati keuntungan. Kalau enggak ya kayak kemarin ya, yang kamu long di future akhirnya rungkat. Berapa itu? 103 triliun habis uang trader, kena likuidasi. Karena apa? Ya karena kamu lihat aja kripto, ya kripto itu volatilnya tinggi sekali. Volatilnya sangat luar biasa. Sehingga kalau kamu sok tahu, ikut-ikutan, udah pasti kelibas saja, selesai. Ya, nah, saya tidak bicara itulah. Itu nanti kalau kamu mau bisa telepon saya, hubungi saya di 0811 90 9916. Jadi 0811 90 9916. Itu baru main di situ. Kalau urusan sama kesehatan, sama Mbak Vira. Betul Pak Agung? Betul. Tidak sarapan, tidak makan malam, ya, makan kalau saya sih mulai jam 11 Pak. Jam 11 makan telur. Kalau Pak Agung jam 9 oke lah ya. Makan telur 2 butir, 3 butir. Jam 9 sore baru makan. Sedikit nasi tidak ada masalah. Ya, tidak ada makanan yang disirik kalau kita tidak punya masalah yang namanya metabolik. Tidak ada makanan yang disirik kalau kita tidak punya masalah yang namanya degeneratif. Tidak ada makanan yang disirik kalau kita tidak punya masalah komplikasi. Tidak ada. Semua makanan boleh dimakan selama itu dilakukan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Sebelumnya dan sesudahnya lebih aman kamu tidak makan, minum. Ya, kayak saya nih, minum. Ya, saya dari tadi pagi sampai sekarang ini baru minum. Belum ada makanan, minum terus. Sekarang jam 1 siang ya. Tadi jam 11 saya makan telur. Hari ini saya dibuatin telur sama busu saya, direbusin telur 3. Saya makan 3. Itu masih ada 1. Tuh, masih ada 1. Ntar, ambilin. Masih ada 1, belum dimakan. Masih ada 1 nih, belum dimakan nih. Ya. Nah, masih ada 1. Tadi mau dimakan, saya enggak mau. Ntar gitu. Nah, sekarang saya makan aja enggak apa-apa. Ya, ini caranya.
Nah, sebetulnya kalau orang bertanya banyak ya sama saya ya, Pak Jas, racikan macin bisa menyembuhkan ini enggak? Racikan macin bisa menyembuhkan itu tidak? Racikan macin bisa menyembuhkan ini enggak? Racikan macin bisa menyembuhkan itu tidak? Jawaban saya tetap sama. Dari semenjak pertama kali racikan macin diedarkan, ditawarkan, jawaban tetap sama bahwa racikan macin tidak bisa menyembuhkan. Racikan macin membantu kamu untuk supply kebutuhan nutrisi. Itu yang betul. Nah, kalau supply kebutuhan nutrisinya penuh, supply kebutuhan nutrisinya lengkap, maka tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Permasalahan penyakitmu itu adalah karena kamu tidak mencukupi kebutuhan sel tubuhmu. Kamu cenderung memusuhinya. Kok bisa, Pak? Ya, karena yang kamu makan bukan makanan sel. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu ditunjuk dengan jari kolesterol, maka kamu memusuhi kolesterol. Sedangkan sel tubuhmu makanannya kolesterol. Dan kamu turun-turunkan. Nah, itu dia yang terjadi sehingga sebetulnya masalah penyakit itu ya 80% itu masalah degeneratif, komplikatif, metabolik. Itu masalahnya ada di pola makan, pola hidup, dan pola sehat. 20%-nya aja yang kamu membutuhkan rumah sakit, membutuhkan dokter, membutuhkan obat, itu hanya 20%-nya saja. Gitu. Tapi karena kecenderunganmu selalu bicara masalah penyakit dan penyakit dan penyakit, jadi kamu lupa tentang pola sehatmu, kamu lupa tentang pola hidupmu, kamu lupa tentang pola makanmu. Sehingga apa aja pokoknya yang penting masuk mulut makan, masuk mulut makan. Nah, itu yang membuat rusak tubuhmu. Sehingga masih muda sudah terkena metabolik, masih muda sudah terkena masalah degeneratif, masih muda sudah terkena masalah komplikatif. Kamu lihat aja di RSCM, ngeri sekali. Anak-anak umur 4 tahun sudah bermasalah dengan yang namanya cuci darah. Umur 4 tahun loh. 4 tahun, jadi sudah tervonis seumur hidup cuci darah. Kenapa? Ya karena pankreasnya jebol. Pankreasnya rusak, tidak bisa dibenahi lagi. Sehingga hidupnya dia tergantung dengan hemodial. Ya, terus kemudian bukan hanya berhenti di situ. Anak-anak umur 11 tahun, 10, 11, 12, 15 tahun, mereka sudah kena cuci darah. Kenapa? Ya karena diabetes tipe 2. Mereka kalau diwawancarai, kenapa kok bisa penyakit beginian? Karena bandel. Bandel apanya? Tiap hari makannya Indomie, tiap hari makannya jajanan, tiap hari makannya kue. Itu resiko yang ditimbulkan. Sebetulnya itu terbentuk dari 9 bulan di kandungan. Karena orang tuanya yang membuat. Kok bisa, Pak? Iya, karena mamanya isinya ngidam aja tiap hari, ngidam aja tiap hari. Ada enggak orang yang ngidam-ngidam pengen makan telur 20 biji? Enggak ada. Enggak ada. Mesti ngidamnya nyusahin lakinya. Ngidamnya mesti sampah. Ayo cek aja kalau enggak percaya. Ngidammu pasti sampah. Bukan ngidam yang bergizi. Makanya kamu melahirkan anak-anak yang menjadi monster. Sehingga hasil kerjamu 10-20 tahun hanya untuk disiapkan untuk membiayai monster dalam rumahmu. Siapa itu monsternya? Ya anakmu sendiri. Nah begitu lahir, dikit-dikit susu, dikit-dikit susu, dikit-dikit susu, dikit-dikit susu. Lupa bahwa anak harus didisiplin. Sehingga kamu tidak pernah mendisiplin anakmu. Artinya apa? Kamu membesarkan anak tanpa pernah bertanggung jawab untuk menjaga kesehatannya dengan pola makan. Pola makan itu dulu 3 kali sehari. Itu enggak, itu bukan pola makan itu, Jess. Itu pola yang merusak tubuh. 3 kali sehari kalau yang makan kamu telur, daging, ikan, enggak ada masalah karena memang itu kebutuhan tubuh. Tapi 3 kali sehari itu yang kamu makan nasi, tepung, nasi, tepung, nasi, tepung. Hanya tujuannya supaya ganjil perut, lapar makan. Lapar makan tanpa kamu mempedulikan apa yang kamu makan. Apalagi kalau lagi acara-acara kantoran ya, makan 3 kali, coffee break-nya 2 kali. Ya coffee break itu pasti jajanan. Nah, bayangin aja kamu udah makan yang dimakan gula, nyemil yang dicemil gula. Nah terus kapan kamu memasukkan nutrisinya? Enggak suka, aku enggak suka. Ya bongko aja Jess. Ya, enggak suka. Katanya makan telur enggak suka, makan sayur enggak suka, makan daging enggak suka, makan ikan enggak suka, makan seafood enggak suka. Ya terus kamu sukanya makan apa? Ya makanya jangan heran
Di sekelilingmu itu isinya monster semuanya. Apa, bro? Makan angin suka. Susah kita. Ya terima kasih Pak Agung, luar biasa. Salam.